warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas ya. Jadi, apa itu bisnis model kanvas? Bagaimana cara kita membuatnya? Itu akan saya jelaskan pada video ini. Jadi, bisnis model kanvas itu layoutnya seperti ini ya. Ada dimulai dari sebelah kanan, ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, ada value proposition, ada key activities, ada key resource, ada key partners, revenue stream, dan ada cost structure ya. Jadi BMC ini atau Business Model Canvas adalah sebuah tools ya yang dikembangkan oleh Alexander Oderwelder, di mana BMC ini dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula khususnya ya untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnis yang mereka lakukan. Itu gunanya Business Model Canvas. Tadi ada beberapa pada layout itu, di sini ada beberapa penjelasan ya. Ada 8 bagian yang harus kita isi dari bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment. Jadi kita harus memetakan siapa konsumen Anda atau siapa konsumen kita. Jadi seperti apa juga deskripsi orang yang akan Anda selesaikan problemnya. Bagaimana karakteristik mereka. Itu ada pada customer segment. Berikutnya value proposition. Jadi value proposition ini sebenarnya solusi yang Anda tawarkan ke konsumen tadi, apa bagian yang menariknya? Apa yang membuat konsumen itu mau membeli atau menggunakan produk Anda misalkan. Itu yang disebut value proposition. Berikutnya channels. Channels itu bagaimana cara agar value proposition tadi gitu ya bisa sampai ke tangan konsumen gitu. Jadi maka perlu adanya promosi gitu ya, media-media promosi itu juga bisa disebut channel. Berikutnya ada customer relationship. Jadi bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen. Jadi bagaimana hubungan Anda dengan customer gitu ya. Itu seperti apa model interaksinya itu juga harus kita petakan. Berikutnya ada revenue stream. Jadi revenue stream itu bagaimana cara bisnis Anda tadi dapat menghasilkan uang. Jadi bagaimana alur untuk mendapatkan dana tadi. Berikutnya ada key activities. Jadi itu aktivitas-aktivitas kunci apa saja yang Anda perlu siapkan untuk menciptakan tadi value proposition yang Anda targetkan tadi. Jadi otomatis aktivitas itu ya harus menunjang value proposition yang sudah Anda deskripsikan. Ada key resource. Key resource itu apa saja sumber daya yang harus dimiliki. Jadi Anda harus melis sumber daya apa saja yang perlu Anda miliki gitu ya, agar Anda bisa kompetitif misalkan. Itu key resource. Ada key partnership. Jadi siapa partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif. Jadi otomatis kan dalam bisnis maupun di dalam konteks pengabdian pun bisa digunakan gitu ya. Key partnership itu siapa saja yang memiliki peranan penting dalam mensukseskan suatu ide bisnis maupun ide yang pengabdian yang akan Anda lakukan. Manfaat BMC sendiri yaitu yang pertama adalah fokus, yaitu mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis. Jadi dengan adanya BMC kita akan fokus sebenarnya model bisnis apa yang akan kita jalankan gitu ya. Atau apa yang akan kita lakukan kalau itu dalam kegiatan ya. Contohnya kegiatan pengabdian, kita akan terfokus
bila kita sudah membuat BMC tadi, Business Model Canvas, apa yang harus kita lakukan, siapa yang harus kita hubungi, itu sudah jelas. Berikutnya ada fleksibel, yaitu mudah untuk dimodifikasi. Jadi namanya bisnis untuk saat ini sudah tidak bisa kaku gitu ya. Yang jelas dengan model kanvas yang seperti ini, kita akan mudah sebenarnya menyesuaikan gitu ya terhadap kondisi, tetapi tetap berpedoman kepada model bisnis yang sudah kita buat. Berikutnya transparansi, yaitu mengkomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim. Jadi intinya dengan seperti ini kita mudah untuk menjelaskan kepada orang lain, misalkan ini dalam konteks pengabdian Anda menjelaskan apa yang akan Anda lakukan, itu jelas hanya dengan menunjukkan bisnis model canvas. Berikutnya ada customer segment. Jadi ini yang pertama ya, pada bisnis model canvas, belah kanan sendiri yaitu customer segment. Jadi untuk mengisi ini, Anda harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, customer segment dimension atau dimensi segmen konsumen. Berikutnya, karakteristik konsumen. Dan yang ketiga, apa masalah dan kebutuhan konsumen. Nah, Anda harus bisa menjabarkan ketiga hal ini. Jadi kalau dimensi segmen ini sebenarnya ini terkait dengan Anda menargetkan contohnya ya konsumen single atau multi-set market gitu ya. Maksudnya multi-set market ini contohnya seperti Google ya. Dia itu kan melayani advertiser juga dan melayani user biasa. Nah, ini maksudnya dari 2 segmen. Kalau Anda hanya fokus pada user saja ya tidak apa-apa gitu ya. Yang penting Anda tentukan target Anda. Siapa customer segmen Anda. Karakteristik yang berikutnya yaitu setelah Anda menentukan segmentasi tadi, seperti apa? Misalkan, usianya yang di atas 30 tahun, misalkan target market Anda, genrenya apa, laki-laki atau perempuan, passion, habit, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, gitu ya. Berikutnya yang ketiga yaitu apa masalahnya. Jadi masalah ini, apa ya masalah yang dirasakan konsumen gitu ya. Dan apa yang mereka perlukan, itu harus sudah ada. Jadi bila Anda, misalkan orang usia di atas 30 tahun, itu masalahnya apa dan kebutuhannya apa misalkan. Nah, Anda harus mengurangi asumsi. Jadi jangan bertanya langsung terhadap user apa masalahnya, tetapi Anda harus mengamati apa yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh customer Anda itu. Jadi outputnya pada bagian ini, Anda menghasilkan daftar target konsumen berdasarkan segmen yang berbeda-beda, plus penjelasan detail tentang karakteristik masing-masing konsumen. Ini mengenai customer segment. Berikutnya ada value proposition. Jadi layout tadi kan seperti ini. Mengerjakannya yang mudah ada tahapannya, bukan urut begini juga bukan. Jadi setelah customer segment kita analisis dulu value proposition-nya. Jadi masalah atau kebutuhan dari pelanggan tadi yang sudah kita analisis gitu ya. Kita harus mempertimbangkan keunikan atau keunggulan solusinya. Apakah jangan-jangan solusi yang Anda tawarkan tidak unik, atau solusi yang Anda tawarkan ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh customer gitu ya. Itu solusinya seperti apa? Contohnya kalau dalam hal ini ada di bidang pengabdian contohnya, misalkan kita akan melakukan inovasi pendidikan, ini apa yang akan kita lakukan? Apa keunikan solusi Anda gitu, itu harus Anda jabarkan juga. Jadi di sini outputnya daftar solusi gitu ya, yang kompetitif gitu ya, berdasarkan masalah atau kebutuhan konsumen tadi yang awal. Berikutnya kita bahas channel. Jadi setelah ini customer segment, value proposition, lalu kita fokus ke channel juga. Channel itu entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition tadi